Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi teman-teman saya honorer K2 dan tenaga teknis administrasi, dengan keluarnya keputusan Menpan RB nomor 970 dan 971 tahun 2022, maka nasib honorer K2 teknis administrasi semakin kaji, kurang jelas. Mari kita bahas kenapa saya katakan kurang jelas. Menpan RB telah mengumumkan ke seluruh rakyat Indonesia bahwa penetapan kebutuhan ASN tahun 2022 ada 530.028 formasi. Untuk daerah P3K guru sebanyak 319.716 orang. Pemerintah sudah mengeluarkan Permenpan RB nomor 20 tentang pengadaan P3K guru di instansi pemerintah daerah. Kita sama-sama tahu bahwa semua rekrutmen ataupun pengadaan tenaga ASN harus didasari dengan regulasi. Rekrutmen ASN harus didasari dengan aturan-aturan. P3K guru sudah dikeluarkan oleh Kemenpan. Sekarang P3K tenaga kesehatan itu juga sudah dikeluarkan keputusan Menpan RB nomor 968 tahun 2022 tentang seleksi P3K kesehatan. Sekarang P3K tenaga teknis untuk honorer K2 tenaga teknis administrasi. Inilah harapan kita bahwa di dalam formasi ini harus ada honorer K2 tenaga teknis lainnya. Tenaga teknis lainnya maksudnya tenaga-tenaga administrasi yang ada di sekolah-sekolahan di seluruh instansi daerah. Ini ada formasinya sebanyak 27.608. Ini yang paling kita harapkan tadinya, ada keberpihakan pemerintah terhadap honorer tenaga teknis administrasi yang ada di instansi-instansi. Maka dikeluarkanlah Kemenpan RB nomor 970 tahun 2022. Kemenpan RB nomor 971 tahun 2022 untuk tenaga teknis. Seperti apa? 970, 971 tahun 2022. Mari kita lihat. Keputusan Menpan RB nomor 970 tahun 2022 tentang persyaratan wajib tambahan dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai kompetensi teknis. Ini diperuntukkan untuk jabatan fungsional teknis. Tidak ikut honorer K2 tenaga administrasi. Ini hanya dipergunakan untuk fungsional teknis. Jabatan fungsional teknis itu hanya ada 30. Ada di daftar lampiran surat Kemenpan 970 ini. Artinya, honorer K2 tenaga administrasi tidak masuk di dalam Kemenpan RB ini. Ini dikeluarkan pada tanggal 20 Oktober 2022. Kemenpan RB Abdullah Azwar Anas. Kita lihat keputusan Menpan RB nomor 971 tahun 2022 tentang nilai ambang batas kelulusan daripada jabatan fungsional teknis. Artinya, keputusan Menpan RB nomor 970, 971 tidak ada disebut di sana tenaga administrasi teknis. Maka masa depan honorer K2 tenaga administrasi semakin kaji ataupun semakin kurang jelas. Sepertinya pemerintah menganggap bahwa honorer K2 ini tidak ada. Kenapa? Di regulasi aturan pun tidak masuk tenaga honorer teknis administrasi. Sementara mereka ini sudah tua-tua. Sebenarnya ini kan harus berpihak pemerintah kepada mereka ini. Karena tidak lama, umurnya mereka sudah ada 50, sudah ada 40.
Ini sebenarnya didahulukan. Ini tidak ada perhatian pemerintah untuk mengangkat mereka menjadi ASN. Saya coba jajaki bagaimana sebenarnya pendapat-pendapat daripada tenaga honorer tentang keputusan Menpan RB nomor 971 tahun 2022. jpnn.com, media online terkemuka, menyampaikan keputusan Menpan RB 971 tahun 2022 bikin honorer K2 teknis administrasi sakit hati. Kenapa? Ini teman-teman dimuat pada tanggal 29 Oktober 2022. Ketua Umum DPP Forum Honorer Tenaga Teknis Administrasi kategori 2, Rianto Agung Subekti, mengkritisi isi Kemenpan RB nomor 971 tahun 2022. Regulasi yang mengatur tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional ini dinilai tidak berkeadilan. Hitung, sapaan akrab Rianto, mengatakan Kemenpan RB 971 tahun 2022 yang diterbitkan pada Senin 24 Oktober 2022 betul-betul membuat para honorer teknis administrasi merasa dianaktirikan dan sepertinya sudah dianggap tidak ada lagi. Wow, ini sangat menyakitkan. Menpan RB 971 tahun 2022 jadi bukti ketidakberpihakan pemerintah kepada honorer K2 teknis administrasi, kata Itong. Dia mempertanyakan, apakah begini caranya memperlakukan honorer K2 teknik administrasi yang sudah mengabdikan diri lebih dari 17 tahun. Pemerintah sengaja mengulur-ulur waktu, padahal mereka rata-rata sudah berusia di atas 50 tahun. Artinya, masa pengabdiannya sudah mendekati pensiun. Yang menimbulkan pertanyaan bagi kami, Surat Kemenpan RB nomor B3012 Empan RB 08 2014 tanggal 8 Agustus 2014 mengenai penyampaian kelengkapan data honorer K2 yang belum lulus seleksi, yang intinya kami diminta data dalam bentuk hard copy dan soft copy yang dilengkapi dengan SPTJM dari PPK masing-masing. Terus data tersebut buat apa? Surat itu, kata Itong, yang membuat honorer K2 berharap banyak kepada pemerintah untuk secepatnya menyelesaikan masalah ini. Andai saat pasca tes CPNS 2013 bagi honorer K2 yang tidak lulus langsung diberikan surat pemberhentian, mungkin masalahnya akan lain. Tidak ada seperti sekarang ini, tambah kacau dan amburadul. Dokumen perjuangan honorer K2 yang kami kumpulkan hampir 9 tahun dan telah disusun akan menjadi sebuah dokumen sakti bagi pemerintah telah mempermain-mainkan kami, tegas itu. Sampai ketemu pada video berikutnya di channel ini. Jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik subscribe, like, dan loncengnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.